Hai semuanya, ketemu lagi di NHM Kitchen. Nah, di video kali ini aku akan berbagi dengan kalian cara bikin donat kentang empuk. Ini yang versi tanpa ulen, tanpa mixer, tapi kalian bisa lihat sendiri hasilnya seempuk ini. Nah, mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus videonya sampai akhir. Buat yang belum subscribe, ingat untuk subscribe dan aktifin juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari NHM Kitchen. Terima kasih. Nah, pertama kita siapkan dulu bahan yang akan kita gunakan. Di sini aku udah siapkan 100 gram kentang. Ini kentangnya udah aku rebus, udah aku bersihkan, tinggal dihaluskan. Boleh di blender atau menggunakan garpu atau juga sendok makan bisa. Yang penting sampai benar-benar halus. Kemudian 250 gram tepung terigu protein tinggi. Aku pakai yang merek Cakra Kembar. 50 gram gula halus atau bisa juga pakai gula pasir yang di blender. Kemudian ada margarin sebanyak 40 gram atau kira-kira 3 sendok makan. 1 saset susu bubuk, ini beratnya 27 gram. Untuk mereknya kalian bisa pakai merek yang lain. Lalu ada 65 ml air hangat. Ini nanti kita gunakan untuk melarutkan ragi. Kalau untuk takaran gelasnya ini sekitar di atas garis lagi sedikit seperti ini. Kemudian selanjutnya ada ragi, aku pakai yang merek Vermivan. Nanti kita hanya pakai sebanyak 1 sendok teh dan 2 butir kuning telur. Itu dia bahan yang kita butuhkan. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Haluskan kentangnya terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan sendok makan seperti ini, atau bisa juga di blender, bisa juga kalian gunakan garpu. Yang penting tekstur kentangnya sampai benar-benar halus. Kemudian kita buat bahan biangnya. Larutkan air hangat dengan 1 sendok teh ragi. Airnya jangan terlalu panas, cukup air hangat saja. Kemudian untuk raginya boleh pakai merek lain ya, nggak harus sama dengan yang saya pakai. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula halus. Ini diaduk sampai rata, kemudian diamkan selama 5 menit sampai muncul buih. Nah, kalau seandainya nggak muncul buih, berarti raginya udah nggak aktif, harus diganti dengan ragi yang baru. Siapkan wadah yang agak besar, kemudian kita tuang tepung terigunya. Untuk takaran sendoknya nggak yang penuh banget kayak gini, dan nggak juga yang peres seperti ini, tapi agak penuh dan sedikit menunjung seperti ini. Kalian bisa lihat di video. Lalu ini kita tuang ke dalam wadah semuanya. Selanjutnya masukkan sisa dari gula halus yang kita gunakan tadi untuk membuat bahan biang. Untuk takaran sendoknya kira-kira seperti ini, gak yang penuh banget dan juga gak yang terlalu munjung, gak juga yang peres tapi agak sedikit cembung seperti ini. Lalu tuang susu bubuknya, ini dipakai semuanya ya. Kemudian kita aduk bahan kering ini sampai rata. Lalu masukkan kuning telurnya. Kentang yang sudah dihaluskan tadi, tekstur kentangnya usahakan harus benar-benar halus supaya nanti lebih mudah saat mengaduknya. Kemudian kita tuang bahan biang ke dalam adonan. Kalian bisa lihat ini bahan biangnya sudah berbusa banyak seperti ini. Tandanya ini raginya masih aktif dan bisa langsung untuk digunakan. Nah, kalau seandainya tidak muncul busa seperti ini, itu berarti raginya sudah nggak aktif. Harus kalian ganti dengan ragi yang baru. Tuang bahan biang ke dalam adonan, kemudian ini diaduk sampai rata dan setengah kalis.
Nah, jika adonannya sudah setengah kali seperti ini, kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam. Lalu masukkan juga margarinnya. Ini untuk takaran sendoknya, kalian bisa lihat di video. Nggak peres dan juga nggak terlalu penuh munjung banget, tapi agak penuh dan sedikit cembung. Kemudian ini kita aduk kembali sampai benar-benar rata. Harus sampai benar-benar rata ya. Nah, kalau margarinnya sudah rata dan agak kalis seperti ini kita bulat-bulatkan, dirapikan, kemudian kita tutup dengan serbet atau kain bersih dan diamkan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih selama 40-60 menit. Tergantung dari suhu daerah masing-masing ya. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, kemudian tinju adonan supaya udara yang dalam adonan bisa keluar dan kita aduk rata sebentar. Selanjutnya, siapkan tatakan. Di sini aku menggunakan talenan kayu seperti ini. Kemudian taburi dengan tepung terigu supaya nanti adonannya tidak lengket. Lalu kita bagi adonan. Kalau aku bagi menjadi 17 bagian dengan berat dough masing-masing 30 gram. Lalu kita bentuk donatnya sesuai dengan selera. Kalau aku caranya seperti ini, kalian bisa perhatikan di video. Nah, jika bentuk adonannya sudah mulus dan sudah bulat seperti ini, selanjutnya kita rolling dengan menggunakan rolling pin atau bisa menggunakan pipa seperti ini. Ini aku pakai pipa yang udah diamplas bersih, kemudian dicuci dengan bersih. Ini aku rolling di atas kertas nasi atau kalian juga bisa pakai baking paper. Nah, kalau adonannya sudah digilas rapi seperti ini, selanjutnya kita lubangi tengahnya. Di sini aku menggunakan spuit, aku taburi sedikit dengan terigu supaya nanti nggak lengket. Lalu ditekan-tekan dan sedikit diputar. Kalian bisa lihat di video dan hasilnya bisa cantik dan rapi seperti ini. Nah, kalau tadi udah aku kasih tahu cara menggunakan rolling pin, sekarang aku akan membuat cara manual. Ini adalah cara membentuk yang paling sering aku pakai. Kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian nanti kita pipihkan dengan tangan, lalu dilubangi menggunakan jari. Sebenarnya untuk cara membentuk tidak ada patokan harus begini atau begitu. Balik lagi ke selera masing-masing. Kalau menurut aku menggunakan tangan hasilnya lebih menul-menul, tapi kalau misalkan menggunakan rolling pin lebih rapi tapi agak sedikit pipih. Balik ke selera masing-masing ya. Nah, kalau sudah selesai dibentuk semuanya, kemudian diamkan kembali selama 30 menit. Nah, setelah adonan mengembang kembali sampai 2 kali lipat, ini tandanya ketika diangkat adonannya menjadi ringan, dan ketika dipencet seperti ini bisa kembali lagi ke bentuk semula. Itu artinya adonannya sudah mengembang dengan baik dan siap untuk digoreng. Panaskan minyak. Jika minyak sudah terasa hangat, kemudian kita masukkan donatnya. Pakai api kecil saja saat menggoreng supaya nggak gosong. Kita goreng sampai bagian sisinya kecoklatan. Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini, kemudian balikkan donat. Cukup 1 kali balik aja supaya bisa muncul wet ring dan donat tidak menyerap banyak minyak. Jika kedua sisinya sudah kecoklatan,
angkat dan tiriskan donat, kemudian lakukan hal yang sama atau goreng donat sampai semua adonan habis. Ingat untuk selalu menggunakan api yang kecil saja ya, supaya donatnya nggak gosong. Nah, ini donatnya sudah jadi teman-teman. Kalian bisa lihat hasilnya menul-menul meskipun tanpa diulen, tapi ini donatnya aku jamin banget rasanya enak dan juga empuk. Wajib buat kalian coba. Sekarang kita akan lihat bagian dalamnya. Ini warnanya juga cantik banget, white ringnya juga cantik banget. Kalian bisa lihat, ini terlihat sangat empuk. Dan memang benar-benar empuk meskipun tanpa diulen, tanpa pakai mixer. Ini juga enak banget, resepnya anti gagal karena udah banyak banget yang recook resep aku ini dan mereka bilang semuanya rasanya enak. Wajib buat kalian coba ya. Selamat mencoba dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.